Ini padahal belum mandi, tapi kulitku sekinclong ini. Nanti aku bagiin tipsnya buat kalian ya. Hai guys, welcome back to my channel. Di sini aku pingin banget sharing tentang perubahan kulit wajahku yang dulunya kusam banget, parah banget. Bener-bener aku nggak memperhatikan dan tidak merawat kulit wajahku sehingga aku terlihat sangat tua. Nah, kemudian aku merubah semuanya dan akhirnya sekarang kulitku sudah kinclong, sehat dan bener-bener ya terawat lah guys. Nah, di sini aku mau buka rahasianya apa aja ya guys. Dan kalian kalau berpikir nanti aja lah umur 40 aku perawatan, itu sudah sangat terlambat. Jadi jangan sampai kalian berpikir setelah umur 40 50 baru kalian mulai merawat diri, baru mulai menggunakan produk anti aging, itu sudah sangat terlambat guys. Jadi kalian harus menggunakan produk anti aging sejak 20 tahun ke atas. Kalau aku kemarin terlambat guys. Jadi aku tuh nggak ngerti kalau ternyata kita harus melakukan perawatan preventif pencegahan itu sejak dini, jadi nggak sampai telat. Nah, jadi untuk kalian aku kasihin rahasianya ya di sini ya. Jangan sampai kayak aku telat dan memperbaikinya tuh jauh lebih susah guys. Apalagi juga kan biayanya juga pasti lebih mahal. Beda dengan halnya kalau kita preventif, jadi lebih mengurangi lah kerusakannya. Karena sinar UV, polutan itu sangat bahaya buat kulit kita, apalagi juga pola hidup yang nggak baik. Nah, itu juga sangat bahaya buat kulit kulit kita. So, di sini aku mau buka-bukaan semuanya deh. Apapun yang aku lakukan caranya biar kulitku ini kembali menjadi awet muda. I believe I can fly. Yang pertama, aku mau sharing dulu tentang perubahan pola makanku. Nah, kalian tahu kan dulu aku tuh paling gak mau deh makan yang namanya sayur. Nah, aku sukanya apa? Gorengan, camilan ya. Walaupun sekarang masih, tapi sudah lebih mending ya. Sudah merubah sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, pokoknya sayur, buah itu sangat bagus buat kulit kita. Ya, jadi aku belajar banget. Nah, tipe-tipe aku nih kan nggak biasa ya makan sayur salad, padahal raw meal atau salad-salatan yang tanpa pengolahan, yang bener-bener mentah gitu ya, itu bagus banget buat tubuh kita, buat kulit kita. Nah, aku akalinnya dengan konsumsi Vitayang raw meal. Jadi, secara nggak langsung aku mengkonsumsi raw meal. Jadi pagi hari aku minum itu. Nah, otomatis kan lumayan ya menutrisi tubuhku dan kulitku. Nah, kemudian aku juga menambahkan buah-buahan. Jadi aku pagi juga setelah Vitayang aku kasih apel. Nah, habis dari raw meal aku kasih apel baru aku makan nasi. Nah, itu pun juga kalian tahu kan berat badanku dulunya berapa, jadi turun 12 kilo, itu juga punya perjuangan guys. Dari situ kulitku jadi lebih glowing, jadi lebih fresh, lebih lebih tirus dan pastinya lebih muda kan. Nah, kemudian setelah itu, selain pola makan, kalian juga harus mengulangi yang namanya gula. Banyak penelitian juga yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi manis-manis itu akan memperburuk keadaan kulit kita. Jadi kalian harus mengurangi konsumsi gula. Boleh makan gula, tapi ya diatur, dijaga, jangan sampai misalnya nih sehari ini sudah minuman manis gitu kan. Ya, terus habis itu makan cake. Itu diatur sedikit-sedikit. Jadi sehari ini ya udah gue makan ini aja deh, jangan banyak-banyak gitu kan. Terus berikutnya coklat tuh, ada coklat, maka secukupnya aja.
Nah, kemudian juga gorengan. Nah, kalau bagi kalian yang mungkin jerawatan, bisa jadi kalian karena sering makan gorengan. Jadi gorengan itu lemak jenuh. Nah, itu sangat buruk buat kesehatan tubuh dan kulit. Kalau tubuh kita sehat ya, pasti kulit kita juga jadi bagus gitu ya, guys. Jadi yang utama adalah sehat dulu deh. Sehat dulu, pola makannya diatur, dijaga. Terus kalau misalnya kalian sensitif banget, nah kayak misalnya kemarin tuh aku denger ada yang kadang-kadang makan cabai jadi jerawatan, ada yang makan kacang kebanyakan jadi jerawatan. Nah itu kalian harus perhatikan gitu loh. Mungkin boleh tapi secukupnya, jangan berlebih gitu kan. Nah jadi kalian harus memastikan nutrisi yang berasal dari apa yang kalian konsumsi. Jadi dari dalam kalian harus benar-benar perhatikan. Nah, pokoknya sayur, buah, kemudian juga kayak makanan tambahan kayak peach gum, terus habis itu, nah kalian juga jangan lupa untuk menambahkan minuman-minuman kolagen atau kapsul-kapsul kolagen. It's okay, itu nggak masalah, itu bagus banget buat kulit kalian. Jadi yang pertama adalah merubah pola makan. Nah, terus yang kedua mengubah pola hidup. Pola hidup itu apa sih? Jadi misalnya kayak kalian itu ya jangan begadang. Terus yang kedua berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kalian itu metabolismenya akan bagus. Secara nggak langsung kulit kalian akan jadi lebih fresh, lebih sehat. Nah, kemudian jangan lupa minum air putih. Minum air putih yang secukupnya. Jadi kalian cari di Google deh, menghitung konsumsi minum air setiap harinya. Dan itu nanti akan muncul. Nah, kalian akan dikasih kayak umur kalian berapa, terus aktivitas kalian apa, atau ada yang umur berapa, berat kalian berapa, tinggi kalian berapa, nanti dia yang ngatur gitu ya. Banyak kok aplikasi-aplikasinya. Nah, itu kalian cari di sana dan kalian akan nemuin, oh, ternyata gue nih harus minum 2 liter lebih segini gitu ya. Karena kalau kita nggak memenuhi berapa konsumsi minum air kita, secara otomatis kita nggak tahu, oh kita tuh butuh segini loh ternyata. Makanya kok kulitku jadi kusam seperti karena air itu, sebagian tubuh kita kan terdiri dari air. Jadi kita harus minum air yang cukup. Berlebih juga jelek, kurang juga jelek. Jadi minum air yang cukup. Nah, terus habis itu hindari stres. Karena stres memicu hormon ya yang membuat kita jadi metabolisme kita jadi nggak bagus ya. Dan otomatis kalau metabolisme nggak bagus ya pasti pengaruh kepada kulit. Oke, terus lanjut. Setelah pola makan, pola hidup kita ubah, nah kita harus memperhatikan skincare kita ya. Jadi skincare kita itu harus kita sesuaikan dengan jenis kulit kita. Jadi kalau jenis kulit kita berminyak, kita cari yang untuk berminyak. Kalau yang kering, kita cari yang untuk kering dan sebagainya. Jadi kita harus perhatikan itu. Nah, kalau kebetulan kulitku adalah kombinasi. Jadi bagian yang sini-sini di luar T ini aku kering. Jadi kayak sini-sini tuh kering gitu ya. Nah, bagian sini juga kering pastinya. Bagian sini juga kering. Bagian sini doang nih. Sini sama sini doang yang berminyak. Dari itu aku sangat butuh skincare yang melembabkan kulitku secara nggak langsung. Kalau kulit kita sudah lembab, dia siap untuk dinutrisi gitu. Nah, makanya kalau aku biasanya ditanya, aku cocoknya yang mana? Aku tanya dulu jenis kulitnya apa dulu. Apakah sensitif, berminyak, kombinasi, kering banget, atau berminyak banget. Nah itu aku pasti tanya. Kalau nggak gitu ya takutnya nanti salah pakai yang malah bahaya. Nah
Kemudian saat pemilihan skincare pun juga gak mesti mahal ya guys, gak mesti mahal, kadang itu cocok-cocokan. Jadi aku nggak pernah nyaranin kalian untuk aduh ya mahal-mahal gitu, nggak, pokoknya yang cocok sama kalian. Nah kalau aku saranin, karena skincare kan kita pakainya rutin tuh setiap hari bahkan 2 kali. Nah kalau bisa gunakan produk Asia, karena kita orang Indonesia, orang Asia, jenis kulit kita pun berbeda dengan barat. Jadi kalau kalian skincare-nya pakai yang barat, biasanya itu pori-pori kalian akan jadi besar. Tapi tergantung lagi ya, ada yang memang mungkin yang sangat bagus, dia bisa benar-benar untuk itu lain lagi ya. Pokoknya yang aku tahu, jika kita orang Asia, pakailah skincare Asia. Ya, kemudian kalau misalnya kalian dalam skincare itu, kalian juga harus perhatikan apakah skincare itu berbahan alami atau tidak. Jadi kalian harus jeli juga memilih skincare kalian. Kalau itu berbahan alami, kemudian juga sudah ya pasti sudah terdaftar kan di BPOM dan sebagainya. Kemudian skincare itu pun juga sudah dipakai banyak orang dan menghasilkan kulit yang bagus. Nah itu nggak apa-apa. Nah tapi aku saranin juga kalau kalian sudah cocok skincare yang selama ini kalian pakai, jangan mudah beralih pada skincare yang lain, karena nanti berbahaya buat kulit kalian. Kecuali sudah nggak cocok dengan skincare. Kadang kita bisa nggak cocok loh, sudah lama gitu pakai terus kadang nggak cocok karena kebutuhan kulit kita udah nggak, bukan itu lagi, kita butuh yang lebih gitu ya. Nah itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kalian udah cocok, udah bagus, terus iseng nih, itu ada yang lebih bagus, kalau kalian gampang banget langsung beralih, udahlah aku beralih. Nah itu jangan bahaya banget, karena kalau kalian terus-terusan ganti, ya takutnya nanti jadinya efeknya jangka panjangnya buruk gitu ya, atau enggak langsung saat itu malah jadinya sensitif, kulit kalian merah-merah, itu juga jangan. So kalian di sini harus bijaksana juga dalam memilih skincare ya. Nah kemudian aku mau sharing juga mengenai setelah menggunakan skincare kita harus menggunakan sunblock. Nah ini yang dilupakan oleh para wanita. Mereka berpikirnya sunblock itu kayak nggak penting gitu loh. Itu kan kalau saat aku jemuran doang, kalau aku pas lagi mau berenang atau aku pas lagi mau di luar aja gitu kan. Maksudnya aku lagi di luar, aktivitas di luar yang bener-bener kena terik sinar matahari, aku harus pakai sunblock. Kayak misalnya kayak aku berpikir dulu tuh pre-wedding itu aja aku pakai sunblock, karena kan panas banget tuh. Aku nggak ngerti kalau setiap harinya kita harus menggunakan sunblock. Makanya dulu itu kulitku banyak fleknya guys. Jadi aku nggak pernah memperhatikan sama sekali apa itu sunblock, bagaimana caranya, inilah itulah, aku tuh nggak benar-benar memahami sampai dalam. Jadi aku hanya sekedar jalan gitu aja, apa yang bagus aku coba dan yang pastinya masuk budget ya. Nah aku sampai bingung loh kok jadi begini. Akhirnya aku langsung merubah semuanya dan aku belajar untuk merawat diriku lagi. Karena kalau kita terawat, walaupun nggak yang menor ya, kita terawat cantik, pasti kan suami kita juga senang dan kita juga pasti senang dan pede kan kalau kita jadi lebih terawat, lebih bersih, lebih fresh wajahnya. Itu kan kita punya kita sendiri juga seneng kan. Nah kalau kita bahagia pasti kan suami kita juga bahagia. So jangan lupakan menggunakan sunblock. Nah aku juga belajar sunblock itu macam-macam kan, ada SPF 15, 30, ada SPF 50. Nah itu ternyata sunblock itu apa sih? Sunblock itu untuk melindungi wajah kita dari sinar UV. Nah, sinar UV itu walaupun di dalam rumah, kalau posisinya itu pagi sampai siang hari, nah itu biasanya tetap bisa
terkena sinar UV-nya gitu loh. Kecuali memang kita di dalam banget dan tidak ada jendela dan sebagainya, ya mungkin masih aman. Tapi kalau misalnya kita duduk di deket-deket di teras, itu sudah kena sinar UV loh guys, jangan salah ya. Jadi pagi harus pakai sunblock kalau aku. Nah jadi setelah sudah menggunakan rangkaian skincare, terakhir aku kasihin sunblock ya. Nah yang aku tahu ya, SPF itu kan sun protector factor. Jadi dengan SPF yang semakin besar, otomatis melindungi kulit kalian lebih lama gitu ya guys ya. Nah itu ada perhitungannya itu, jadi 1/50. Jadi kemungkinan bisa kena sinar matahari hanya 2% gitu kan. So kalian bisa bertahan sampai 500 menit secara tidak langsung 8 jam. Jadi penggunaan SPF 50 itu berarti bisa sampai 8 jam dia menangkal, melindungi dari sinar UV yang buruk itu. Tapi kalau kalian bener-bener di luar guys, di luar seharian gitu ya, kayak aku pre-wedding itu harus sering-sering dipakai. Jadi setiap 2 jam dipakein. Karena kalau enggak itu kan panas, keringetan gitu kan, terus habis itu langsung kena, itu bahaya banget. Nah kalau kalian di rumah aja ya udah cukup sekali aja pakainya. Kemudian jangan lupa juga kalau kita habis mandi, kita berpikir aduh nanti aja lah pakainya. Jadi habis mandi tuh kan pasti kering kulit kita. Nah saat habis mandi itu jangan sampai lupa pakai pelembabnya dulu setidaknya gitu loh. Karena kalau kulit kita kering secara nggak langsung ya guys, kulit kita itu akan bekerja lebih gitu kan. Saat kita ternutrisi dengan pelembab, otomatis kulit kita akan jadi lebih sehat ya, jadi lebih kuat lah menjalani gitu kan. Jadi kalau bisa kalian setelah mandi langsung dipakein pelembab dulu deh gitu ya. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau udah habis mandi itu pasti kering kulit kita gitu kan, karena kan kita udah bersihin banget dari minyak dan sebagainya. Dan pas saat bersihkan wajah itu juga jangan hanya sekedar ya guys, karena kalian harus bener-bener sampai bener-bener kayak bersih ya. Jadi kadang kan kita kalau aku kan nggak suka tuh yang berminyak. Nah jadi aku pasti bersihin banget sampai bener-bener bersih dan sampai kayak keset gitu ya. Tapi keset itu bukan yang keset yang kering, tapi kesetnya tuh yang ya kelihatan lah bedanya kalau kita yang mana yang udah kita bersihin bener-bener, yang mana yang enggak, itu kita kelihatan banget kan. Walaupun kan sekarang nggak disaranin ya pakai yang sampai keset banget wajahnya, enggak, ya tetap lembut, tapi ada apa namanya itu, ada perbedaannya yang sudah kita bersihin sama enggak, nah gitu. Jadi cuci muka yang bersih langsung, habis itu pakai pelembab, setelah itu baru kalian leha-leha dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai lupa. Terus kalian berpikir, aduh aku itu nggak punya lah uang segitu banyak tuh beli ini beli itu. Hey, kita nggak perlu kok mahal-mahal skincare itu. Lagi pula juga kita bisa mengatur kan keuangan kita. Lebih baik ada pakai sedikit daripada nggak sama sekali. Jadi jangan sampai kalian berpikir, skincare kan mahal, udah mending nggak usah. Nah itu salah. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena memperbaiki nanti lama, susah. Nah, jadi kalian lebih baik pencegahan. Nah caranya gimana ya, kalian menyesuaikan dengan budget kalian. Jadi aku biasanya begini, bulan ini aku beli apa dulu gitu loh ya, paling urgent dulu. Setelah itu bulan depan baru aku beli yang tambahannya gitu. Jadi kayak kemarin aku beli yang serum Radiant White dulu gitu kan, karena setiap harinya 2 kali pakai itu kan. Dan aku tanya itu kira-kira berapa lama sih, 1 bulan habis 1 gitu tuh 1 bulan. Oke, jadi aku mikir beli 2 bulan, untuk 2 bulan langsung. Nah otomatis jadinya nanti di bulan depan baru aku pakai penambahan gitu kan. Terus bulan depannya jadi dicicil gitu loh guys. Jadi jangan langsung beli brek, jadi sekalian habisnya juga brek. Bingung guys gimana. Nah apalagi kan kita emak-emak gini kan sudah masih mikirnya maksudnya kita sudah punya anak, sudah punya keluarga, dan kita harus pasti ngatur ya gimana
keuangan keluarga. Jadi jangan sampai kita jadi bingung juga, loh kok habisnya barengan ini, jangan. Jadi aku cara ngaturnya seperti itu. Jadi kalau kalau bisa hari ini bulan ini beli ini, bulan ini beli yang ini, nanti bulan depan kalau misalnya yang sebelumnya masih ada tuh, ya udah aku tambahin satu lagi gitu. Jadi kita yang ngatur gitu loh. Atau bahkan sampai minim sekali budgetnya pun kalian masih bisa kok gunakan bahan-bahan alami ya. Jadi misalnya setiap hari itu dipakein. Kalau aku dulu zaman dulu itu ya aku cuma pakai kayak beras aku tumbuk zaman dulu ya guys. Dan berasnya pasti dicuci bersih dulu pakai air matang paling akhir ya. Dulu sih berasnya aku rendam dulu berasnya semalaman, terus baru aku paginya aku tumbuk, terus aku pakein di wajahku. Nah, terus habis itu kadang juga pakai tomat, pakai timun. Karena dulu kan aku kalau jerawat tuh merah banget, jadi aku pakein tomat. Terus aku pakein lidah buaya, pakai yogurt, terus pakai oat. Pokoknya apa yang ada deh. Nah, terus kalau untuk bawah mata ini aku bisa pakai kantong teh yang teh celup itu, sisanya aku pakein di siniku. Terus bengkuang aku bisa pakai bengkuang juga, jadi lidah buaya, bengkuang, beras itu paling sering sih aku pakai untuk wajahku. Nah itu pengganti masker lah ibaratnya gitu ya. Jadi aku saranin kalian jangan sampai berpikir karena mahal kalian ngeliatnya yang mahal terus nih, jadi kalian berpikir udahlah ngapain sih perawatan toh juga mahal-mahal, aku nggak cukup budgetnya. Iya, jangan sampai gitu. Jadi mending nggak sama sekali atau pakai yang oke sekalian, itu salah. Jadi kalian harus berpikir mending pakai yang aku cukup budget daripada nggak pakai sama sekali. Karena kalau nggak pakai sama sekali itu sangat bahaya buat kulit kalian. Terutama kan aku sudah membuktikan selama hamil Moti, aku padahal aku udah pakai toner loh, tapi itu ya kulitku kacau balau. Memang sih karena hormon juga ya, tapi kan selain hormon juga karena aku bener-bener gak ngerawat, udah nggak mau. Nah nanti mungkin anak kedua aku belajar dari itu, walaupun semalas apapun setidaknya aku pakai pelembab gitu ya, jadi aku nggak sampai melupakan merawat kulitku gitu. Nah jadi itu tips dari aku. Jadi kalian jangan sampai berpikir nanti aja ngerawat kulit, aku masih muda, masih 30 ya, 30 sudah mulai sih biasanya kerutan-kerutan gitu dan sebagainya. Nanti tambah tua tambah kering kulit, tambah susah kita memproduksi kolagen. Itu memperbaikinya jauh lebih susah guys, jauh lebih susah. Dan biasanya flek hitam itu baru muncul setelah 40 tahun ke atas, 50 ke atas, dan bahkan semakin tua semakin banyak. Makanya kita lihat nggak kulit oma-oma gitu, opa-opa, biasanya tangannya itu kayak ada flek hitam, terus di wajahnya juga. Kalau yang oma-oma tuh biasanya ada kayak melasma gitu bahkan. Nah itu karena sama sekali nggak memikirkan skincare zaman dulu itu. Terus tambah lagi mungkin juga ya nggak ngerti sunblokan gitu kan. Terus ya mungkin memperbaikinya juga sudah telat kan, sudah umur segitu gitu loh ya. Mungkin kalau yang punya uang lebih yang banyak gitu ya bisa pakai ya yang sekarang kan banyak tuh langsung laser gitu kan lah, terus habis itu HIFU, terus habis itu botok, habis itu kayak tanam benang gitu kan ya. Kalau aku lebih baik pencegahan dulu daripada sampai sejauh itu ya, karena ditanam benang itu sakit guys. Terus ya mungkin kan ya kelihatan ya katanya sih nggak sakit, dikasih ini itu, tapi ya mengebayanginnya aja kita ditarik gitu ya, itu juga ada jangka waktunya cuma 6 bulan dan sebagainya. Ya lebih baik kalau aku sih mencegah daripada sampai sejauh itu. Nah jadi sekian tips dari aku mengenai bagaimana caranya merawat kulit wajah, kulit seluruh tubuh agar tetap terlihat sehat, kinclong, fresh, segar. Jadi ini perubahanku yang dulunya tidak memperhatikan sama sekali, yang tidak memahami sama sekali. So kalian jangan sampai
kayak aku dulu yang tidak tahu apa-apa asal jalan, tapi ternyata sudah terlambat dan flagku banyak banget, dan aku nggak mau kalian kayak aku. So aku sharingkan ini buat kalian biar kalian pencegahan itu paling penting deh. So jangan lupa subscribe ya. Bye bye, thank you.